Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Daily Sulika Eka. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, teman-teman, hari ini aku share kegiatanku lagi. Aku mau bersih-bersih atau beres-beres dapur minimalis atau dapur sederhanaku. Nah, dapurku ini super berantakan hari ini ya teman-teman, karena aku juga mengeluarkan semua isi yang ada di kulkas. Nah, ini kulkasku itu udah penuh dengan kembang es sampai pintu tutup freezernya itu tidak bisa dibuka. Nah, ini aku tunggu sampai cair, nanti baru aku bersihkan. Nah, ternyata aku cek lagi ini masih ada kembang es yang begitu tebal ya teman-teman ya. Mau aku paksa takutnya nanti freezernya tuh rusak, jadi aku biarkan saja dulu sampai benar-benar kembang esnya tuh cair semuanya. Nah, ini sebagian udah pada jatuh di bagian bawahnya. Nah, lanjut aku mau bersihkan karena udah aku cek lagi ternyata kembang esnya itu udah semuanya cair. Modelnya benar-benar model lama. Untuk penampung airnya di bagian belakang itu rusak teman-teman atau mampet. Saya juga nggak bisa cara mau memperbaikinya ya. Ya udah akhirnya tadi tuh aku tampung. Terus sebagian juga ngalir ke bawah kulkas sampai ke lantai. Tadi udah aku bersihkan dengan pengki. Nah, lanjut aku mau bersih-bersihkan di bagian dalam kulkasnya karena memang udah lama juga aku nggak bongkar atau aku bersihkan ya teman-teman. Aku tuh sangat mager banget kalau untuk bongkar-bongkar kulkas karena menurut aku tuh sangat ribet ya, kembang esnya tuh cepet banget penuh, belum ada seminggu tuh kadang-kadang udah mulai penuh, bahkan ini tadi tuh udah susah untuk ditutup. Dan dapurku lumayan berantakan, tadi tuh juga cucian piring tuh udah menumpuk dari kemarin sore, nggak aku bersihkan. Nah, hari ini aku mau beresin semuanya. Nah, aku sambil beres-beres, sambil sapa teman-teman ya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dilancarkan juga rezekinya. Pokoknya semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, buat teman-teman, hari ini aktivitasnya apa? Yuk aktivitas bareng-bareng agar kita tambah semangat. Nah, siapakah teman-teman yang masih punya kulkas seperti aku? Nah, harus telaten ya teman-teman dan sabar karena kulkas ini tuh bener-bener apa ya, membuat kita tuh kadang-kadang males atau melelahkan karena harus membersihkan kembang esnya. Sedangkan untuk kulkas-kulkas terbaru itu kan non kembang es ya atau tidak ada kembang esnya gitu, menurut aku tuh simple ya teman-teman, terus nggak nguras tenaga. Kalau kulkas seperti ini ya memang kita harus ekstra ya, belum ada seminggu tuh kembang esnya udah full lagi, tapi ya gimana pun tetap kita syukuri karena memang kita punyanya kulkas seperti ini. Semoga kedepannya aku bisa beli kulkas yang pintu 2 seperti punya teman-teman. Amin. Nah, aku mau bersihkan bagian atas kulkas karena di sini juga udah banyak debunya, teman-teman. Paling cepet banget berdebu tuh bagian atas-atas seperti ini. Kalau di dalam kulkasnya itu lumayan agak lama ya kotornya daripada yang bagian luarnya. Lanjut setelah nanti di atas kulkas selesai baru aku mau bersihkan untuk tatakan galon. Di sini juga cepat kotor. Nah, hari ini tuh dapurku sangat kotor sekali ya teman-teman. Banyak barang-barang yang kotor yang belum aku bersihkan seperti cucian piring. Itu dari kemarin sore aku belum cuci, sengaja memang hari ini tuh mau full bersih-bersih di bagian
dapur, jadinya ya udah aku tumpuk aja dulu biar nanti itu sekalian. Dan ini aku udah selesai untuk bersih-bersih kulkas. Lanjut aku mau rapihkan tatakannya karena aku mau masukkan lagi seperti isi-isi kulkas tadi ya, seperti sayuran, cabai yang masih ada di kulkas, aku mau kembalikan seperti semula. Nah, untuk stok-stok yang ada di kulkas tuh sebenarnya udah nggak banyak teman-teman ya, sedikit-sedikit karena aku tidak berani untuk stok terlalu banyak, apalagi itu sayuran. Kulkas ini tuh pendinginnya udah nggak normal atau nggak sempurna lagi, jadi kalau kelamaan itu takut busuk. Aku paling hanya beberapa sayuran yang aku simpan untuk beberapa hari, bahkan setiap harinya tuh aku lebih sering beli langsung gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau masak aku langsung beli kalau untuk sayuran, supaya sayurannya tuh nggak busuk di kulkas. Nah kalau untuk seperti ikan atau ayam, aku simpannya tuh tidak di kulkas ini tapi di freezer box, karena aku juga ada freezer box ya. Jadi aku simpannya di sana lebih tahan lama. Terus freezernya juga kondisinya masih pendinginnya tuh masih bagus. Nah ini kangkung ini sebenarnya panenan dari tanamanku yang di pot-pot itu ya teman-teman. Tapi tadi pas manen itu nggak aku videoin karena waktu panen tuh aku nggak sengaja aja pengen metik ya. Jadi ya udahlah, aku simpan di kulkas karena belum mau masak, mungkin besok atau lusa. Jadi aku taruhnya di kotak tertutup supaya lebih awet. Dan ini untuk cabai juga masih ada stok, aku mau pindah kotaknya karena kotak yang pertama ini udah mulai agak lembab atau basah. Jadi aku pindah ke kotak yang baru supaya cabenya itu kondisinya tuh tetap bagus dan tidak cepat busuk atau kisut. Ya pokoknya tetap semangat sebagai emak-emak ya teman-teman, karena memang ini ya tugas kita. Apalagi anak-anak aku itu masih pada sekolah, jadinya pekerjaan rumah itu nggak bisa dikerjakan oleh anak-anak terus setiap harinya. Jadi anak-anak itu bantunya kalau pas saat libur sekolah kayak gitu ya. Kayak Dede itu juga pulangnya itu kadang udah nyampe sore, dari jam 7 pagi itu sampai jam 3 atau setengah 4, karena selain jam sekolah ada kayak eskul, terus kepramukaan, TPA. Jadi ya udahlah semuanya aku kerjakan sendiri. Terus untuk kakak Puspa juga pulangnya tuh setiap hari Jumat sore sampai hari Senin pagi, baru kakak Puspa tuh kalau di rumah bantu nyuci, ya ngepel, pokoknya siapa aja kalau pas libur itu saling kerjasama. Nah ini aku tadi simpan ubi yang udah dikupas ya teman-teman. Kemarin itu aku goreng tapi masih ada sisanya yang belum digoreng, aku simpan di kulkas kembali. Terus ini ada pisang juga. Pisang ini kulitnya hitam tapi dalamnya itu masih bagus karena aku taruhnya itu salah teman-teman. Aku taruhnya tuh kemarin pas di bawah freezer, jadi dia tuh kayak kulitnya yang matang gitu ya, hitam tapi dalamnya masih bagus. Tadi aku kupas dan aku simpan di kulkas, nggak tahu nanti bisa dibikin apa. Nah karena aku bersih-bersih kulkas dan udah aku masukkan kembali untuk stok-stok yang ada di kulkas. Kemudian di sini aku mau beresin mejanya. Ini minyak tadi pagi aku bekas goreng nugget teman-teman, karena baru dipakai sekali dan minyaknya masih bening. Aku saring, aku tuang ke tempat saringan minyak.
Nah, ini juga minyak yang di wajan besar ini kemarin juga bekas goreng ayam, baru aku pakai sekali. Ini aku saring juga di sini karena nanti wajan dan teflonnya itu mau aku bersihkan supaya meja dapur itu nggak terlalu penuh banyak barang ya teman-teman. Jadi kalau terlalu banyak barang kotor gini rasanya tuh ngelihatnya tuh matanya sepet ya kalau menurut saya. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Termasuk tim seperti aku atau gimana? Karena memang dapurku tuh nggak begitu luas. Dapurku tuh sempit, hanya memanjang, bahkan untuk meja makan aja tuh nggak bisa untuk ditaruh di dapur sini ya. Jadinya memang ini cuma ada lemari makan, kulkas, dan ya udah meja dapur. Terus keranjang cucian kotor, juga jemuran anduk. Jadi nggak terlalu banyak barang. Nah, ini aku selanjut mau cuci piring ya teman-teman. Ini cuciannya lumayan banyak sekali. Aku langsung mau gercep supaya tidak terlalu banyak barang kotor yang menumpuk di bagian meja atau tempat cucian piring. Nah, ini untuk rak depan saya, peniris cucian piring yang udah dicuci ini sebenarnya atasnya udah penuh. Aku tuh sebenarnya mau turunin, tapi karena kerjaan untuk bersih-bersihnya belum selesai, akhirnya aku tunda dulu. Nanti bila udah selesai semua beres-beresnya atau lain waktu, aku mau beresin, aku mau kurang-kurangin barang-barang yang jarang terpakai. Nah, alhamdulillah teman-teman, kemarin itu sehari semalam di tempat aku tuh hujan pertama, langsung deras dan ada petir juga ya. Tapi cuman sehari semalam, hari ini tuh udah nggak hujan lagi. Tapi aku bersyukur alhamdulillah, kemarin itu Allah turunkan hujan di daerah aku ya, daerah Bekasi, dan begitu deras padahal itu hujan pertama. Terus angin juga lumayan, jadi sehari semalam tuh adem banget di rumah aku ya, di lingkungan aku tuh adem banget. Hari ini kembali panas lagi dan mulai gerah lagi, tapi tetap bersyukur ya teman-teman. Apapun cuacanya, apapun keadaannya tetap kita syukuri. Nah, ini lanjut aku cuci-cuci dulu sampai selesai ya teman-teman. Nah, hari ini buat teman-teman yang sedang aktivitas masak apa, semoga tetap semangat dan semuanya sehat-sehat selalu. Ini aku mulai cuci panci-pancinya. Ini panci kemarin itu bekas bikin bolu kukus ya teman-teman, belajar-belajar aja tapi nggak aku video karena aku tuh masih belajar-belajar aja ya. Ada tepung, terus pisang yang tadi aku kupas itu kemarin aku ambil 4 biji untuk bikin bolu, dan alhamdulillah jadi. Cuman kemarin tuh lucu ya, warna bolunya itu kayak hitam gitu karena aku campur warna ungu. Ternyata pas matangnya tuh tidak ungu teman-teman, jadi warnanya tuh agak hitam-hitam gitu, tapi untuk rasanya mah enak. Alhamdulillah untuk cucian piringnya udah selesai, dan ini kotoran yang ada di cucian piring udah aku bersihkan juga. Langsung aku buat ke tempat kantong sampah, dan lanjut aku mau bersihkan bagian magicom. Nah, hari ini aku nggak masak nasi karena nasi masih banyak. Aku masak kemarin sore, dan tadi juga masih ada lauk. Aku punya rendang ati teman-teman, aku masak kemarin. Dan juga nggak aku video karena udah pernah ada videonya, takutnya teman-teman itu bosen. Tapi nanti lain waktu, insya Allah kalau pas masak lagi aku akan video ya teman-teman. Semoga teman-teman tuh nggak bosen dengan kegiatanku yang selalu berulang-ulang.
Ya begini ya teman-teman, seorang ibu rumah tangga itu nggak pernah lepas dari aktivitas di rumah. Walaupun kita kejar dalam satu hari semuanya beres bersih, kita masak seharian, tapi besok itu akan tumbuh lagi ya seperti ini, dan itu akan berulang-ulang terus. Tapi kita tetap bersyukur. Yang terpenting kita jalanin dengan senang, happy, terus tetap semangat ya teman-teman. Karena dengan semuanya bersih, semuanya bisa kita kerjakan dengan rapi, kita tuh akan berasa nyaman setiap aktivitas, dan semuanya itu akan kita rasakan tuh pokoknya sesuatu yang nggak terlalu membebani kita ya teman-teman, karena kita menjalankannya tuh dengan hati senang. Terus kita banyak bersyukur agar kita tuh selalu diberikan kesehatan, dilancarkan aktivitasnya, juga dimurahkan rezekinya. Pokoknya yang terbaik aja harapan kita, semoga Allah mengabulkannya, amin. Nah, untuk bersih-bersih bagian meja dan kompor sudah selesai. Di sini aku beresin tadi yang udah aku cuci karena udah tiris ya teman-teman. Jadi aku rapikan ke tempatnya masing-masing supaya terlihat rapih aja. Nah, lanjut di sini aku mau sapu-sapu bagian lantainya. Nanti setelah ini baru aku mau pel juga. Dan masih ada satu baskom biru itu cucian, tapi aku tunggu tiris dulu ya teman-teman, nanti baru aku rapihkan ke tempat masing-masing. Aku kadang bingung ya teman-teman, melihat teman-teman itu dapurnya tuh rapi, terus sering di makeover. Aku tuh bingung mau di makeover seperti apa, karena dapurnya tuh kecil. Terus menurut aku begini aja tuh aku udah nyaman banget ya teman-teman. Dengan kondisi dapurku seperti ini aku udah bersyukur banget, dan aku nggak merasa terganggu setiap aktivitas. Dan aku masih suka aja dengan suasana dapurku yang warnanya dominan putih dengan keramik bulat-bulat ini. Aku masih nyaman banget. Ya udah, apa adanya aja aku jalanin aja dan aku syukuri. Dan tadi tuh Pak Su mondar-mandir karena Pak Su tuh habis makan teman-teman, makanya di ruang tengah ya biasa, karena memang meja makannya tuh ada di ruang multifungsi. Dan jangan salpok dengan lantai putihku ya teman-teman. Ini lantai putih ini sebenarnya sama seperti meja dapur. Nah, kalau meja dapur tuh gampang banget dibersihin, untuk lantainya tuh susah karena sering keinjak. Aku tuh pengen banget pasang stiker insya Allah. Nah teman-teman, untuk beberes dapur mungilku atau dapur sederhanaku sudah selesai. Hanya seperti ini aja aku bisa merapikannya ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan dengan aktivitasku. Ambil sisi positifnya, jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.